tungkai. Pada tungkai atau ujung tungkai terdapat dua bantalan, yaitu arolium dan empodium, di mana arolium seperti kaping atau bantalan yang dimiliki oleh serangga berjalan, sehingga mudah jalan di daun. Contohnya yaitu kecoa dan belalang. Dan empodium yaitu seperti duri yang dimiliki oleh serangga Ordodiptera, contohnya lalat, yang dimana dapat jalan pada dinding tegak. Modifikasi tungkai yang pertama yaitu ambulatori. Tungkai pada serangga ini berfungsi untuk berjalan pada bagian femur dan tibia sama panjang sehingga cocok digunakan untuk berjalan. Contohnya yaitu pada kumbang badak. Modifikasi tungkai yang kedua yaitu kursorial. Pada serangga ini semua tungkainya panjang-panjang. Tungkai jenis ini digunakan untuk berjalan cepat atau berlari. Contohnya pada serangga kecoa. Modifikasi tungkai yang ketiga yaitu kursorial. Serangga ini memiliki tungkai depan yang lebih pendek daripada tungkai belakang dan tengahnya, di mana tungkai tersebut digunakan untuk menggali tanah, contohnya pada anjing tanah. Modifikasi tungkai yang keempat yaitu natatorial. Pada serangga ini tungkai depan dan belakang terdapat banyak rambut yang memudahkan dalam berenang. Bagian femur dan tibianya lebih lebar dan kuat karena kebanyakan kekuatannya digunakan untuk berenang dan mendayung. Contohnya yaitu kumbang air yang termasuk dalam famili Hydrophilidae. Modifikasi tungkai yang kelima yaitu saltatorial. Femur pada tungkai jenis ini tebal dan berotot yang digunakan untuk melompat. Contohnya belalang ataupun jangkrik yang termasuk dalam ordo Orthoptera. Modifikasi tungkai yang keenam yaitu raptatorial, di mana terdapat tungkai depan yang termodifikasi, lebih kuat dan kokoh, dimiliki oleh serangga predator untuk menangkap mangsa, contohnya belalang sembah. Seperti yang kita ketahui bahwa pada beberapa serangga terdapat modifikasi pada sayap. Yang pertama yaitu tekmina, di mana tekmina sendiri merupakan pengerasan dan penebalan pada sayap depan dan pada belakangnya berupa membran. Dan hanya terjadi pada pangkal dan tengah sayap. Contohnya saja pada kecoak. Yang kedua yaitu hemilitra, di mana sayap depan berbentuk kotak dan berfungsi melindungi sayap belakang, di mana setengah menebal dan setengahnya lagi transparan. Contohnya saja pada ordo hemiptera, yaitu walang sangit. Nah, adapun tanda yang membedakan antara ordo hemiptera dan ordo coleoptera adalah pada bagian dorsalnya, di mana pada hemiptera itu terdapat scutellum berbentuk segitiga. Yang ketiga yaitu elytra, di mana pengerasan sayap depan seperti cangkang, tidak punya pena pada sayap depannya, melainkan pada sayap belakang saja. Nah, sayap belakang seperti membranus. Contohnya saja pada ordo coleoptera, seperti kumbang tanduk panjang. Yang keempat yaitu modifikasi halter, di mana sayap belakang termodifikasi sebagai alat keseimbangan. Contohnya pada ordo diptera, yaitu pada lalat, di mana sayap depan itu berkembang secara sempurna dan sayap belakang itu sebagai halter. Pada ordo Lepidoptera merupakan gerakan sayapnya selalu sama karena terdapat pengait pada sayap, yaitu hamuli, frenulum, dan jugum, yang dimana hamuli terdapat sayap belakang mengait sayap depan pada bahagian margi interior sayap belakang yang saling terkait dengan tepi posterior rekuran sayap depan. Kemudian frenulum yaitu pengait terletak di pangkal sayap belakang, dan jugum pengait yang terletak di pangkal sayap depan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai modifikasi sayap dan tungkai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.